Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan deadlock algoritma banker dengan algoritma safety dan request. Nah, sebelumnya apa itu deadlock? Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Mungkin analoginya seperti pada kondisi jalan raya, di mana terjadi suatu kemacetan yang sangat parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya yang dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya yang hanya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun. Namun, setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses-proses yang lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Nah, pencegahan deadlock algoritma banker dengan bantuan yang pertama algoritma safety, yang kedua ada algoritma request. Algoritma safety ini untuk mengecek keamanan dari proses tersebut, apakah proses tersebut berjalan dengan baik atau tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah algoritma request, di mana algoritma request ini adalah penambahan sumber daya baru untuk tiap-tiap proses. Nah, misalkan di sini ada suatu contoh, terdapat 5 proses dari proses P0 hingga proses P4. Ada P0, P1, P2, P3, dan P4. Ada 5 proses. Dan menggunakan 3 tipe sumber daya, yaitu A, B, dan C. Ini A, B, C adalah sumber daya, di mana A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Di sini ada tabel proses, allocation, max, available, dan need. Nah, di sini ada tabel allocation, di mana untuk P0 adalah 010, P1 200, P2 302, P3 211, P4 002. Dan ada tabel max, di mana di sini adalah jumlah maksimum dari tiap-tiap sumber daya. Lalu ada available. Available untuk semua proses ini yang awal adalah 332. Caranya adalah kita lihat dari tabel allocation. Untuk tipe sumber daya A, yaitu pada P0 0, untuk P1 2, untuk P2 3, untuk P3 2, untuk P4 adalah 0. Jadi untuk A ini telah dialokasikan sebanyak 3 ditambah 2 ditambah 2, yaitu 7. 7 telah dialokasikan, di mana A ini terdapat 10 anggota. Jadi 10 dikurang 7 yang sudah dialokasikan tadi, 10 dikurang 7 yaitu 3. Sama untuk B dan C. B telah dialokasikan 1 dan 1 pada P0 dan P3, yaitu 1 dan 1. Jadi 2. Selebihnya ini 0 pada P1, P2, dan P4 adalah 0. Jadi telah dialokasikan 2 dari 5 anggota. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Untuk C telah dipakai pada P2, P3, dan P4, yaitu 2, 1, 2. Yaitu telah dialokasikan sebanyak 5 dari 7 anggota C. Maka 7 dikurang 5 yaitu 2. Maka untuk available awalnya adalah 332. Lalu ada need. Need itu adalah yang dibutuhkan. Dan di sini untuk P0 adalah 743. Caranya adalah max dikurang allocation. Jadi di sini 753 dikurang 010, maka hasilnya adalah 743. Nah, di sini untuk tipe A yaitu 0 dan tipe C yaitu 0 juga. Maka masih memungkinkan untuk mencapai max, yaitu 7 dan 3.
sementara pada tipe B sudah dialokasikan 1 sebelumnya. Maka untuk mencapai max yaitu 5 dibutuhkan 4 sumber daya lagi. Maka 743. Sama seperti P1, P2, P3 dan P4. Untuk yang lain juga sama, yaitu need 122, di mana 322 dikurang 200, maka hasilnya adalah 122. Lalu untuk P2 902 dikurang 302 yaitu 600. Lalu untuk P3 222 dikurang 211 hasilnya adalah 011. Lalu untuk P4 433 dikurang 002 hasilnya adalah 431. Nah, ini adalah tabel allocation, max, available, dan need dari tiap-tiap proses. Selanjutnya algoritma safety pada banker algorithm, di mana if need lebih kecil atau sama dengan available nilainya, maka dia prosesnya akan dieksekusi dan akan membuat available yang baru, di mana new available sama dengan available ditambah allocation. Nah, else don't execute go forward. Maka jika tidak, maka need ini apabila nilainya tidak kecil atau sama dengan available, maka dia tidak bisa diproses. Kita coba untuk menentukan apakah suatu proses itu adalah safety atau tidak. Nah, di sini sama algoritmanya sebelumnya, itu algoritma safety sini. Nah, kita coba untuk P0 terlebih dahulu, yaitu adalah need apakah lebih kecil atau sama dengan available. Nah, need di sini untuk P0 adalah 743, available-nya adalah 332. Nah, apakah lebih kecil? Tentu tidak. Maka untuk P0 don't execute, P0 go forward, maka dia tidak bisa diproses. Selanjutnya kita lihat untuk P1. P1 need-nya adalah 122. Nah, 122. Dan di sini, nah ini adalah yang pertama. Nah, jadi apakah dia lebih kecil daripada 332? Maka jawabannya adalah iya. Maka dia diproses dan akan membuat available yang baru. Available yang baru adalah available yang lama ditambah allocation. Nah, available yang lama adalah 332. 332 ditambah allocation dari P1. Allocation dari P1 adalah 200. Maka menghasilkan 532. Nah, di sini akan ditambahkan available yang baru. Nah, available yang baru ini akan dipakai untuk proses-proses berikutnya. Untuk P2 itu apakah 600 lebih kecil daripada 532? Tidak lebih kecil, maka P2 tidak bisa untuk diproses. Selanjutnya untuk P3 yaitu 011 untuk need-nya dikurangi dengan available yang baru ini 532, maka dia lebih kecil, maka dia bisa diproses. Maka new available sama dengan available ditambah allocation. Maka available yang lama yaitu kita pakai yang ini 532 ditambah allocation dari P3 yakni 211, maka menghasilkan available baru yaitu 743. Nah, selanjutnya P0, P1, P2, P3 sudah. Selanjutnya adalah P4. P4 431 apakah lebih kecil dari 743? Nah, ini adalah need dari P4 apakah lebih kecil dari available yang telah yang baru ini. Ya, 431 lebih kecil daripada 743, maka dibuat available baru. Yaitu 743 available yang lama ditambah dengan allocation dari P4 yakni 002 menghasilkan available baru yakni 745. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai untuk P4, maka kita kembali lagi kepada proses yang belum berjalan, yaitu adalah proses P0. P0 tadi need-nya adalah 743, apakah lebih kecil atau sama dengan available yang baru ini 745 yang telah kita proses dari tadi hingga 745. 743 lebih kecil daripada 745 adalah iya, maka dia akan membuat
maka dia akan diproses dan akan membuat available yang baru, yaitu 745 available yang terbaru ditambah 010, yaitu alokasi dari P0, maka menghasilkan 755, akan terbuat available yang baru. Selanjutnya yaitu P2 yang belum berjalan tadi. Kita cek lagi, apakah 122 lebih kecil daripada available ini yang baru ada, yaitu 755. Jawabannya adalah iya, maka dia diproses dan akan membuat available baru, yaitu 755 ditambah alokasi dari P2, yaitu 302. Jawabannya adalah 1057. Dia akan membuat available yang baru. Nah, maka urutannya adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. P1 berjalan lebih dahulu. Lalu ada P3, P4, P0, dan P2. Nah, maka ketika kelima prosesnya berjalan, maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety, karena semua prosesnya dapat berjalan. Nah, selanjutnya ada resource request algorithm. Request, jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama, request lebih kecil atau sama dengan need. Yang kedua, request lebih kecil atau sama dengan available. Nah, jika kedua syarat ini telah dipenuhi, maka akan ada operasi baru, yaitu available. Itu available dikurang request. Allocation ditambah request. Need yang lama dikurang request. Lalu kita akan memeriksa safety state dengan algoritma safety seperti pada proses yang ini. Kita akan mengeceknya. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan pada proses P1 ini ada permintaan penambahan sumber daya 102. Kita cek apakah request itu lebih kecil atau sama dengan need daripada ini P1. Nah, requestnya adalah 102, need dari P1 adalah 122. Ya, dia adalah lebih kecil. Lalu memenuhi syarat, dan lalu yang kedua adalah request apakah lebih kecil atau sama dengan available. Requestnya 102, available dari proses ini adalah 332. Ya, dia lebih kecil, maka dia memenuhi syarat. Apabila kedua ini syarat telah terpenuhi, maka dia akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu untuk mencari available yang baru. Jadi available lama dikurang request. Available yang lama adalah 332 dikurang dengan request. Maka 332 dikurang 102 menghasilkan available yang baru, yaitu 230. 230 merupakan available yang baru untuk proses ini. Selanjutnya untuk allocation. Allocation itu adalah allocation yang lama adalah 200 untuk P1 ditambah dengan request. Request adalah 102 karena dia adanya permintaan penambahan tadi kan. Maka 200 ditambah 102 hasilnya adalah 302 untuk allocation yang baru untuk P1. Selanjutnya adalah need, yaitu need yang lama 122 dikurang request 102, yaitu 020. Maka untuk need P1 adalah 020 yang baru. Selanjutnya untuk mengecek ini ada P0, need lebih kecil daripada available. Nah, need lebih kecil daripada available. 020 lebih kecil daripada 230. Selanjutnya kita cek apakah setelah adanya penambahan sumber daya pada P1 yaitu 102, apakah safety atau unsafety. Kita cek lagi di sini untuk P0 sama seperti yang tadi, need lebih kecil atau sama dengan available. 743
apakah lebih kecil daripada 230. 230 adalah available yang baru setelah penggantian dari penambahan sumber daya dari P1 itu 102 nih. Yang lama kan 332. Yang baru adalah 230. Apakah 743 ini lebih kecil atau sama dengan 230? Maka jawabannya adalah tidak. Maka dia tidak bisa diproses. Selanjutnya kita cek untuk P1. 020. Apakah lebih kecil sama dengan 332? Ya, maka dia bisa diproses dan akan membuat available yang baru, yaitu 230, yaitu adalah available-nya 230 available yang lama ditambah allocation. Allocation dari P1 adalah 302. Maka 230 ditambah 302 menghasilkan 532 untuk available yang baru. Maka available ini yang akan dipakai. Selanjutnya kita cek untuk P2. Apakah 600 lebih kecil daripada 532? Jawabannya adalah tidak. Maka proses P2 ini tidak bisa berjalan. Selanjutnya untuk P3, yaitu adalah 011 lebih kecil atau sama dengan 532. Jawabannya adalah iya. Maka dia diproses dan akan membuat available baru. Maka yang dipakai adalah available yang baru ini 532 ditambah 211, yaitu allocation dari P3 menghasilkan 743 available yang baru yang akan dipakai. Selanjutnya untuk P4, apakah 431 lebih kecil daripada 743 available yang tadi? Yaitu jawabannya adalah iya, maka dia diproses dan akan menghasilkan available yang baru, yaitu 743 ditambah 002 menghasilkan 745. Selanjutnya kita jalankan untuk P0 dan P2. P0 terlebih dahulu. 743 lebih kecil daripada 745, maka diproses buat available baru 745 ditambah 010 dari allocation ini, maka menghasilkan 755. Nah, selanjutnya untuk P2, apakah 122 lebih kecil atau sama dengan 755? Jawabannya ada iya, maka dia akan membuat new available sama dengan 755 ditambah allocation-nya yaitu 302 dari P2 ini, menghasilkan 1057. Nah, maka di sini sama seperti tadi, berjalan semua prosesnya dari P0 sampai P4. Maka urutan prosesnya adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Jadi untuk request P1 ini penambahan sumber daya 102 itu safety, berjalan dengan aman. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mengubah untuk yang P4. Nah, di sini adalah tabel awal yang tadi. Nah, lalu ditambah penambahan sumber daya untuk P4 adalah 330. Nah, di sini request lebih kecil sama dengan need, yaitu 330. Apakah lebih kecil daripada need dari P4, yaitu 431. Nah, ini yaitu iya. Maka syarat pertama dipenuhi. Yang kedua, request lebih kecil atau sama dengan available 330. Available dari P4, available dari proses ini adalah 332, maka terpenuhi, maka akan membentuk available baru. Available baru yaitu 332 ini dikurang 330, maka menghasilkan 002 untuk available yang baru. Lalu allocation yaitu allocation yang lama 002 dikurang request 330, maka menghasilkan allocation yang baru 332. Need yaitu need yang lama dikurang request. Need yang lama adalah 431 dikurang requestnya 330, maka menghasilkan need yang baru untuk P4 ini adalah 101. Nah, di sini P0, apakah need-nya lebih kecil atau sama dengan available ini? Nah, need 101 dengan available 002, maka jawabannya adalah salah. Seharusnya ini adalah unsafety. Namun kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Nah, di sini masih menggunakan algoritma safety juga, masih sama.
Kita mulai dari P0 743, apakah lebih kecil daripada 002. Nah, 002 ini adalah perubahan dari setelah penambahan sumber daya pada P4 yaitu 330, yang awalnya 332 menjadi 002. Nah, 743 lebih kecil daripada atau sama dengan 002, jawabannya adalah tidak, maka dia tidak bisa diproses. Selanjutnya untuk P1 122 lebih kecil daripada 002, jawabannya adalah tidak, juga tidak bisa diproses. 600 lebih kecil atau sama dengan 002, juga tidak. 001 lebih kecil daripada 002, juga tidak. P4 101 lebih kecil daripada 002, juga tidak. Maka di sini setiap proses tidak dapat berjalan. Nah, maka nih sistem dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria safety atau unsafety. Nah, begitu. Jadi inilah materi mengenai deadlock. Inilah yang dinamakan deadlock pada sistem operasi. Jadi di sini ada keadaannya safety seperti yang ini. Ini adalah safety dan yang ini adalah unsafety, di mana semua program tidak dapat berjalan. Jadi jadi untuk deadlock ini bisa dicegah dengan bantuan algoritma safety ini untuk mengeceknya dan menggunakan resource request algorithm. Nah, begitu. Nah, jadi begitulah penjelasan saya mengenai materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.